juga di Malaysia, karena ngajar di Malaysia juga, itu masih kayak utopia. Jadi apa namanya, hanya dalam pemikiran saja nggak bisa diimplementasikan. Jadi karena ini juga kita ya sama lah, misalnya Karl Marx, itu teori ekonominya dan sosialisme misalnya. Dicoba juga di beberapa tempat di negara, mungkin ada yang bisa, ternyata juga ada yang gagal juga. Katakan misalnya sekarang pariwisata bisa kita ya, pariwisata halal bisa industri halal ya, kemudian juga ada hotel syariah ya, ada juga bengkel syariah yang kemarin saya ikutkan acaranya Mes Jawa Barat online itu Pak Gubernur dan Mes Jawa Barat itu juga ada Pak yang Masyitap ya, Profesor Masyitap menyatakan sekarang sudah ada tadi bengkel syariah. Iya, ada kalau di Cilengsi itu ini pangkas rambut syariah. Temen itu. Jadi ya. Iya betul, potongannya. Itu ada kacangnya. Kan mesin cuci sama kulkas sudah ada. Oh gitu. Iya, jadi kulkas itu harus ada sertifikat halal, kulkas sama mesin cuci. Oh iya. Karena saya juga sedang memahami itu yang laundry ya. Anak muda itu harus laundry. Iya, silakan. Jadi sambil menyempurnakan, mengisi praktek-praktek ekonomi yang belum tentu misalnya lahirnya undang-undang perdagangan syariah di kita. Nah, itu kan prosesnya memang berangkat dari berangkat dari keinginan sebagian masyarakat kita, warga Muslim yang ingin kemudian mempraktekkan sistem ekonomi yang dianut. Ya, apa sistem ekonomi tanpa riba? Nah, iya kita memang harus seperti itu. Tapi kemudian bagaimana implementasinya? Nah, maka kemudian implementasi itu dikerjakan dalam ranah bank, karena bank ini menjadi sentra daripada kegiatan ekonomi. Maka kemudian saat itu berbagai tokoh yang termasuk dalam itu diantaranya dari pelaku utama dari perjalanan yang mengawal bangsa. Nah itu namanya mengatakan seniman. Jadi sudah kita ada bank jalan, tapi kemudian bagaimana sistemnya tidak menggunakan bunga, ya, itu namanya menggunakan string. Misalnya lagi tentang teori tadi apa, distribusi ya? Distribusi. Nah, kalau distribusi itu kalau menurut mana sebenarnya distribusi yang berbasis keadilan. Ya, jadi distribusi itu kan menyalurkan roti kue ekonomi itu bukan hanya dinikmati oleh orang tertentu. Kailah gunakan dengan adanya ini. Jadi biar tidak berputar hanya pada orang-orangnya saja. Jadi harus distribusi yang berbasis keadilan. Nah, itu. Sementara kalau saat ini kita mengetahui misalnya di Indonesia saja, ya, orang kayanya berapa persen, hanya 5% atau 10% menguasai 90% kekayaan. Sementara yang 90% itu rebutan yang 10%. Ini kan belum adil. Nah, Islam menurut Malam itu ya harus mengejar yang namanya distribusi yang berkeadilan. Jadi tidak hanya bicara pada pertumbuhan ekonomi yang
terus meningkat, tapi juga pemerataan ekonomi, gitu maksudnya. Distribusi berkeadilan. Nah, ini kan praktek ekonomi memang sekarang kapitalisme sekarang dan sebagainya. Itu jangan dilawan gitu. Mana mainstream itu ya sudah biar, tapi kita mengisi dengan mekanisme. Kalau yang tidak bisa sama sekali ya ditinggalkan. Misalnya kalau memang lagi pengorganisasian asuransian kooperatif. Kalau asuransi dalam Islam apa? Takaful ya. Itu akadnya pakai apa? Tabaruk ya, tabaruk dan visi misinya di situ adalah sebenarnya ta'awun, saling tolong menolong. Jadi gini, ada asuransi pendidikan. Nah, pendidikan itu akadnya adalah ketika saya ikut asuransi, kemudian Pak Syukur ikut asuransi, Mas Nasir ikut asuransi, Mas Fajar ikut asuransi. Nah, pada tahun tertentu misalnya anak saya mau masuk perguruan tinggi misalnya, disitulah keluar yang tadi namanya asuransi yang kita tabungan itu namanya Pak Syukur, Pak Nasrul itu membantu saya mengeluarkan ini. Ya sebetulnya itu pengorganisasian itu lebih kepada akadnya yang nanti yang disesuaikan dengan akad syariah. Tapi yang takaful ini perkembangannya kabarnya kayaknya kurang baik ya. Di perkembangannya itu nggak sehat. Ya, karena begini juga sih, bukan masalah salah takafulnya bukan, tapi memang asuransi itu kita saja kan nggak dipaksa BPJS itu kayaknya ya susah untuk ikut asuransi itu. Kita dihanti oleh beberapa praktek yang ketika kita mau mengklaim uang yang sudah pernah kita tabungkan itu ternyata agak susah. Terakhir apa? IAI ya, yang kerjasamanya dengan BCA. Saya pernah itu ditawarin juga. Nah, ditawarin kemudian langsung disodorin tulis form gitu. Saya bilang nanti dulu, saya harus bicara sama istri dulu gitu. Tapi ketika saya tidak bicara, tidak ada keterangan itu, dianggapnya saya setuju. Langsung itu otomatis ngambil dari tabungan kita per bulannya gitu. Nah, terus akhirnya karena terpaksa begitu, tabungan ya mungkin itu ya, kita masih bertransaksi. Saya terus terang saja saat ini masih menggunakan konvensional juga, tapi BSI ada, BSI masih ada. Enggak, maksudnya itu karena kadang-kadang kita memang terpaksa menggunakan itu. Ya, bisa menggunakan transaksi pakai konvensional gitu. Masih kalau sekarang kan dan di Indonesia yang paling liquid itu BCA kan. Yang paling liquid itu BCA dan pelayanannya ya, BCA itu masih luar biasa. Coba ATM, bandingkan aja ATM BCA dengan BRI, BNI, apalagi BS. Coba itu di sini Alfamart itu ada BCA, sebelahnya Indomaret ada BCA juga, gitu ya. Ada BCA 2 baru mungkin ada BRI, itu luar biasa. Jadi memang BCA itu terdepan dalam perbankan ya, dan nilai sahamnya paling tinggi juga di antara bank. Sekarang sudah 99.000 karena terus kemudian depositnya paling rendah ya. Karena apa? Karena likuiditas dananya dia sudah mapan, Pak. Ketika sudah mapan kan nggak butuh dana dari pihak ketiga ya. Jadi memberikan bunganya atau interestnya atau ini kepada pihak ketiga dia rendah 1,9 per tahun itu, dan paling rendah ya BCA karena dia liquid, dananya banyak dia nggak butuh dana dari masyarakat. Nah, jadi ada ya sebagian orang-orang kita ini kadang berpraktek dengan
bank syariah tadi. Kemudian saya terus contohnya ini apa takaful takaful ini sekarang tidak bisa dengan baik lah. Coba kalau bisa mungkin ini bikin sistem lah. Yang sekarang itu yang jalan itu pegadaian itu sekarang itu di jalan-jalan raya itu banyak yang sudah menerima gadai, dan yang itu belum ada yang gadai syariah, belum ada yang menerima gadai. Jadi ada biasanya laptop, HP dan nah, itu sebetulnya ya menurut saya sih termasuk, kan ini tinggi juga ya. Menaksir barangnya rendah, ya, tapi mengembalikannya tinggi. Ya, itu perlu dilawan. Lawannya bagaimana ya? Pakai yang syariah. Perlu itu apa namanya? Itu peluang bisnis juga. Ternyata orang itu jadi syariah. Pegadaian syariah maksudnya gimana Pak? Soalnya kan pegadaian yang menurut mazhab Imam Syafi'i, barang yang ada itu tidak boleh dipakai gitu. Ya kan tidak boleh dipakai, itu kan sistemnya kan memang tidak boleh dipakai. Dalam hal ini maksud saya itu kan pegadaian itu pegadaian yang konvensional dan pegadaian syariah. Walaupun itu menjadi masih satu atap itu ya, pegadaiannya satu atap. Cuman sistemnya yang berbeda. Yang saya itu pakai akad syariah. Nggak, kalau saya itu di pinggir jalan. Itu sekarang sudah banyak yang namanya menerima gade itu, tapi dia tidak menerapkan prinsip syariah. Maksud saya itu ada peluang, ya kita kalau misalnya mau pakai prinsip syariah yang pakai pegadaian usaha pegadaian itu, apa yang prinsip syariah itu maksudnya. Ya. Beda antara kalau misalnya kalau syariah itu dia makainya apa namanya? Jadi kita bayar ujro. Kita titip apa namanya, titip data, barang sebagai jaminan, dan nanti kita kembalikan pokoknya juga sama bayar ujurnya. Ujurnya itu apa namanya, biaya untuk penitipan barang itu biasanya per 10 hari, per 10 atau per 14 hari. Nah, itu bisa diperpanjang lagi. Sebetulnya satunya sama, tapi kan angkanya berbeda. Dalam akarnya sebetulnya sama, ya pegadaiannya seperti itu. Banknya seperti itu juga. Banknya seperti itu juga. Nah, jadi maksudnya begitu, yang manhaj mainstream itu semuanya mau dia apa namanya bank, ya mari kita ikuti, asuransi juga mari kita ikuti, tapi disesuaikan dengan Islam. Itu manhaj mainstream. Padahal ya manhaj yang apa namanya dianut oleh banyak para ahli ekonomi syariah. Nah, rata-rata manhaj mainstream ini itu mereka rata-rata orang Islam yang kuliah di Amerika gitu. Jadi dia awalnya itu memang dia Muslim, kemudian dia belajar ekonomi, dan dia kemudian padukan ya ekonomi yang mereka ketahui disiplinnya itu dengan apa namanya nilai agama yang mereka miliki. Namun di sini ya tokohnya Bangladesh, India, gitu. Si siapa namanya, mana ini Bangladesh, Capra mana Pakistan, Pakistan mas, dia dari Pakistan juga, anak S1 di Pakistan, tambahannya Pakistan juga. Ini Pakistan ini. Pakistan berapa dari Pakistan? Iya. Itu ada bisnis. Iya. Itu saya ada pemikiran beda nih kan. Jadi gini, kalau saya lihat BCA itu kenapa tinggi? Itu karena orang Itu apa siapa? karena orang Chinese duitnya itu di BRI, di Mandiri. Nah begitu dapat ditaruhnya di BCA. Nah, jadi dia minjamnya di negeri, kan dipermudah sama orang-orang Indonesia itu. Nah dia begitu dapat dipindahin ke BCA. Jadi BCA seolah-olah emang dia sudah dibuat sedemikian rupa.
Jadi nanti orang bisa itu lebih hebat segala sesuatunya, artinya dibanyakan. Jadi sebenarnya kalau orang Indonesia narik semua itu habis juga. Jadi yang bikin liquid dia itu sebenarnya orang kita juga. Yang pegawai bank kita Cina minjem nggak dibatasi, kurang limit berapa dikasih. Jadi nggak ada gunanya dengan itu sedikit kejadian di tahun 90 sudah begitu dan mungkin sekarang juga masih karena ya. Yang kedua segitiga kalau Bank Syariah sekarang kenapa? Ya dulu sebelum Bank Syariah digabung, ya seperti ada Bank Syariah Mandiri, itu dia dalam pelayanan, saya kan ikut juga. Misalnya tellernya ada 2, terus customer service-nya ada 2. Begitu digabung, seluruh bank itu satuan bersyariah jadi BSI. Nah itu jadi ditarik tuh yang kedua jadi satu. Jadi kantor-kantor itu. Nah, begitu saya orang mau nabung, lama banget pelayanan artinya panjang. Ini saya rasa faktor kesengajaan juga. Pemerintah nggak suka kalau syariah itu banyak. Ini adalah pemikiran saya. Ya, bisa sih ini pemikiran yang tepat ya. Kalau itu kan berdasarkan pertama kalau yang BSK tadi itu mungkin berdasarkan fakta bapak ya. Iya. Artinya yang ketika Sekarang ngantrinya orang jadi nggak mau. ya, oke. Tapi apakah ini karena gini Pak? Misalnya saya tadinya kan BNI Syariah. Nah, ketika kemudian bergabung ke BSI, yang di BNI Syariah itu masih tetap kok kayak gitu. Masih. Nah, cuma namanya saja BSI. Iya. Jadi ya gedungnya masih itu, terus kemudian pegawainya juga masih itu masih sama. Jadi bukan ditambah, itu masih sama. Kalau saya lihat Nah itu yang di BNI ya. yang BNI, Biasanya di BSI udah susah. oh gitu ya? Iya. Oh berarti Satu sampai situ ya? Yang BNI sana itu masih kayak BSI kan kemudian BSI. Nah, Itu BSI. yang sebagai leading sektornya itu BSN. BR kan BSN-nya ya? Iya. BSN. Bersyariah Mandiri. Iya. Kita kan mau ngejar market share kan tadi 5%, makanya dari jam tuh, kamu udah dari jam teman dulu tuh masalah masalah seperti itu. Ya. Dan sekarang sahamnya BRI Syariah lagi turun. Saya mau beli sahamnya lagi turun. Ya. Nah, jadi tadinya Antara nanti banyak ya, lagi turun juga. Yang BCA lagi naik. Jadi, nah kalau tentang BCA, oke lah. Memang seperti itu. Gitu. Jadi mungkin apakah itu ada datanya Pak misalnya gitu ya? Nah ini Pada itu pada itu pengamatan aja sih belum punya data. Nah, ini kan berdasar asumsi berarti ya. Ini kan perlu pembuktian juga. Tapi nyatanya memang begini Pak. Tentang pelayanan tadi, coba kita mau ke BRI itu juga mantrenya luar biasa. Kita mau ke BRI biasa nanti begitu. Dengan ke BCA langsung ternya banyak kan gitu kan. Terus kemudian kalau enggak kita dilayani di misalnya di ATM, stok bisa. Kan? Jadi memang pelayanan juga Pelayanan bagus. Maksud saya dalam hal karena ini bisa. Jadi mari kita bersaing dalam hal ini misalnya BSI sama lain. Bukan kemudian kita waktu BCA itu riba gitu enggak, tapi oke lah itu monggo itu sudah dari tapi dari sisi pelayanan itu harus ditingkatkan juga gitu. Pak Syukur merasakan kan, jadi harus itu di kalau mau bersaing di terus itu ya. Jadi ada madzhab apa tadi pertama Fikih bilang, yang kedua madzhab Hanafi, yang ketiga itu madzhab alternatif namanya. Madzhab Mainstream lagi alternatif. Ya, alternatif itu dia sebenarnya saya belum bisa memahami ini apa, karena dia itu mengkritisi terus alternatif itu. Alternatif itu mengkritisi disuapnya, mengkritisi mainstream gitu loh. Nah gitu. Jadi dia tidak sepakat dengan itu sebenarnya, tidak sepakat dengan mainstream. Dia kritik aja atas gitu. Tapi banyak juga pengikutnya. Ya saya kira ini kontrol mungkin ya, sebagai kontrol gitu ya. Posisi. Nah, dia tidak di itu sebenarnya tidak di mainstream. Jadi dia alternatif. Ada tokoh-tokohnya, yang ada 3 itu ya. Jadi saya kira dan tadi kasus yang saya bilang apa namanya harus
di yang sekarang itu pakai minyak goreng. Jadi yang sekarang ditinjau dari apa aja tadi? Ditinjau masalah Jadi kalau minyak goreng kelangkaan yang distribusi itu Pak. Ya. jadi begini, kalau kasus minyak goreng itu banyak hal. Ya. Jadi politik besar,